Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam pada Nabi kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, pertinggilah kecerdasan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan kajian ilmu pendidikan agama kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan tentang kerja keras dan tanggung jawab bagaimana dalam pandangan syariat Islam. Kita akan kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ya. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang saleh insyaallah. Mudah-mudahan Allah kabulkan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari pembelajaran kajian ini diharapkan kalian punya keyakinan bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berperilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi perilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Yang keempat, mengaitkan perilaku bekerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan keimanan. Insyaallah. Diharapkan kalian memiliki sikap dari setelah belajar kajian pada kesempatan kali ini tentang kerja keras dan tanggung jawab, menerima kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab sebagai kewajiban dari syariat Islam, nampak dalam keseharian bekerja keras, bertanggung jawab atas amanah yang diterima, mampu menjelaskan pengertian bekerja keras dan tanggung jawab, menunjukkan dalil perintah bekerja keras dan tanggung jawab, menyebutkan contoh tokoh dalam bekerja, contoh tokoh dalam bekerja keras dan tanggung jawab, mendiskusikan kaitan perilaku bekerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat, mempresentasikan kaitan perilaku kerja, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan kita dengan penuh keimanan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan memahami ajaran Islam tentang bekerja keras dan tanggung jawab untuk meningkatkan keimanan. Jadi kita mengerti kajian kita bekerja keras dan tanggung jawab ini sebagai suatu wasilah jalan kita untuk peningkatan iman. Memiliki semangat bekerja keras dan tanggung jawab atas amanah yang telah diterimanya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Baik, ada satu kisah. Saat Rasulullah sedang dalam sebuah majelis bersama para sahabat, ada seorang pemuda berbadan kekar, kuat, tengah sibuk bekerja. Dia mondar-mandir berlalu lalang sekitar rumah Rasulullah. Melihat sikapnya, ada salah seorang sahabat berkomentar, "Wah, sayang sekali pemuda itu. Sepagi ini sudah sibuk bekerja." Sahabat tadi pun melanjutkan ucapannya, "Seandainya saja kekuatan tubuhnya, umur mudanya, dan kesempatan waktunya digunakan untuk jihad fisabilillah, sungguh alangkah baiknya." Mendengar ucapan sahabat, Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak berkata demikian. Mengapa Rasulullah bersabda seperti itu? Mari kita temukan jawabannya dalam pembelajaran kita pada kesempatan kali ini.
Secara pengertian, secara bahasa, kerja keras terdiri dari dua kata kerja yang berarti dari dua kata, yakni kerja, yang berarti melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan. Keras berarti gigih, sungguh-sungguh. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Ya, usaha tidak akan membohongi hasil. Jadi apa yang kita tanam itulah apa yang akan kita petik. Ya, pepatah istilah-istilah seperti itu artinya untuk membuat kita, memotivasi kita untuk lebih baik lagi dalam menghadapi kehidupan. Jadi kerja keras adalah berusaha, berjuang dengan keras atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Ikhtiar, berusaha. Ya, itulah yang diajarkan dalam ajaran agama kita, agama Islam, bahwa kita tidak boleh bermalas-malasan, kita tidak boleh tulul amal, berangan-angan, ya, banyak merenung, banyak melamun, tapi kita harus berusaha, berikhtiar, kerja keras. Sedangkan tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah tanggung jawab itu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, memberikan jawab, dan menanggung akibatnya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apapun yang Allah amanahkan atau apapun yang sedang kita kerjakan, maka resikonya, apapun resikonya, siap kita tanggung jawab. Bekerja keras dalam Islam terdapat di surah At-Taubah ayat 105. At-Taubah surat yang ke-9 ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengawasi terhadap apa saja tingkah laku kita, perbuatan kita, amaliah kita yang kita kerjakan di alam dunia, dan nanti di akhirat pun kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siap kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk bekerja, bukan bermalas-malasan, dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan itu. Ya. Di dalam Islam, bekerja dalam pandangan Islam, ya. Di sini, maaf. Sebentar. Bekerja dalam pandangan Islam, ya,
Yang pertama adalah ibadah. Maka orang yang bekerja itu adalah sejatinya hakikatnya dia beribadah kepada Allah. Kenapa? Sebab memang bekerja itu adalah perintah dari Allah. Yang kedua, selain bekerja itu ibadah, bekerja itu adalah rahmat. Bekerja menjadi sarana sampainya rizki kepada kita. Kemudian bekerja juga merupakan amanah. Kita tahu amanah berarti titipan Allah. Kenapa titipan Allah? Sebab apapun yang Allah berikan kepada kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, keseluruhannya adalah hak milik Allah. Kita ketitipan. Tinggal kita mengamalkannya atau menjalankan segala instruksi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Kalau bukan untuk kebaikan dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dititipkan, dia diberikan amanah, berarti melaksanakan tanggung jawab terhadap amanah tersebut di hadapan Allah. Bekerja adalah panggilan, motivasi kerja. Ya. Dalil nas tentang perintah bekerja keras di sini bisa kalian baca. Kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kalau kamu akan mengetahui. Kita tahu persis kehidupan Rasulullah seperti apa. Dari kecilnya sudah mandiri. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa hidup bukan untuk berleha-leha. Hidup adalah untuk mengejar tujuan kita, yakni ibadah dan juga amanah. Siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang yang makan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Jadi hasil usaha sendiri, tangan sendiri itu lebih baik ketimbang kita berpangku tangan berharap-harap dari orang lain. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Para anbiya wal mursalin seluruhnya bekerja keras, ya, bekerja dengan tangannya sendiri, menghasilkan sesuatu untuk dimakan tanpa meminta, tanpa segala macam. Jadi berusaha, bersungguh-sungguh. An Abi Hurairah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairul kasbi kasbu yadil amil idza nasaha. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya jika dia ikhlas. Ya, ikhlas. Bekerja lebih dicintai daripada meminta-minta. Nah inilah al-yadul ulya khairum yadus sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ya. Ini hadis Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadihi la ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatiba ala zuhrih khairul lahu min ayyati rajulan fayas'alahu a'tahu aw mana'ahu. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh seseorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencuri kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, lebih baik baginya daripada dia mendatangi seseorang lalu meminta kepadanya, baik orang itu memberi atau menolak. Jadi orang yang meminta ini kedudukannya rendah. Justru kita menjadi kaum muslim, orang-orang yang beriman, orang Islam harus berada pada posisi diangkat derajat oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW supaya kita bisa terus memberi, bukan meminta. Apapun yang kita berikan kepada makhluk selain Allah sekalipun, maka bernilai sedekah.
dari hasil pekerjaan kita. Ya, kita memberikan makan kepada hewan-hewan, kucing atau lain sebagainya, ternak kita, dari hasil gaji keringat kita sendiri yang halal, yang barokah, maka akan bernilai sedekah. Setiap pekerjaan artinya sama dengan tanggung jawab. Jadi bersiap dirilah kita, apapun yang kita kerjakan ada resikonya, dan setiap resiko itu harus kita tanggung jawab. Ya, jika baik maka hasilnya insya Allah akan baik. Tapi juga setiap pekerjaan itu tidak selamanya akan baik, pasti akan ada lika-liku, ujian, cobaan, dan lain terpaan sebagainya. Maka kita harus siap tanggung jawab. Ya. Lihat hadis di sini, Rasulullah SAW bersabda bahwa ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang wanita juga memimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintakan pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya. Terlebih lagi kita nantinya, setelah kita menjadi imam diri kita sendiri, setelah kita berkeluarga, maka kita akan menjadi imam keluarga, pemimpin keluarga. Maka amanah yang diamanahkan Allah, istri kita, anak kita, maka wajib kita berikan sedekah, wajib kita berupa nafkah kepada mereka semua, baik makanan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Dan itu pun perintah dari Allah dan bernilai ibadah yang sangat tinggi, bahkan diberikan ganjaran dibalas oleh Allah sebagaimana pahalanya orang yang syahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Hikmah bekerja keras, ya, bisa kalian lihat di sini, akan dicintai oleh Allah. Orang yang bekerja keras dicintai Allah. Jika dia sudah cintai Allah, maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Yakin? Insya Allah. Yang penting niatnya dulu. Bismillah. Lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kehidupan kita. Mengembangkan kemampuan diri, baik bakat, minat, ataupun hal lain. Kalau kita tidak mau berusaha, bagaimana kita tahu kemampuan kita, diri kita semakin bertambah atau justru sebaliknya? Ya. Dan kalau sudah kita kerjakan, baik kita tekuni pekerjaan tersebut. Jangan mudah tergiur, ya, dengan sesuatu yang belum pasti. Ya. Hadapi yang sedang kamu hadapi. Ya, insya Allah kamu tekuni, kamu sabar, kamu jujur, telaten, insya Allah semua akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan semua itu adalah proses menuju kalian menjadi orang yang profesional. Profesional dalam bekerja, itulah luar biasa. Kita bisa simak di sini lagi hikmah-hikmah bekerja keras. Ya, silakan kalian baca. Tugas kalian, ya, nanti ini adalah kisah-kisah, bisa kalian simak, ya. Carilah contoh seorang tokoh yang bisa menjadi teladan dalam bekerja keras yang penuh tanggung jawab. Jelaskan pengertian kerja keras. Nah, ini, ya, tugas kalian. Silakan kalian kerjakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan pada kalian, dan kalian menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, jadi orang-orang yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat sosial nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Tetap semangat agar hidup terus menjadi maslahat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan.